Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Baik, sebelum mulai pelajaran ada baiknya silakan berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal Oke, baik. Sekretaris, apakah sudah diakses hari ini? Ya, belum. Oke. Nah, jadi pada minggu ini Ibu akan memberikan materi. Nah, di mana pada minggu ini Ibu akan memberikan metode, yaitu metode kelompok. Kemudian Ibu akan melakukan penugasan dan terakhir Ibu akan melakukan tanya jawab. Nah, baik pada minggu ini Ibu akan memberikan kepada kelompok yang lebih aktif. Ibu akan memberikan reward berupa nilai yang lebih tinggi. Jadi, untuk teman-teman, apapun kelompok-kelompok yang lebih aktif, sudah pasti nilainya lebih tinggi. Nah, apalagi kita ini sudah mau menaikkan ke jadi ada baiknya kita perbaiki nilai-nilai kita dengan cara kita lebih aktif untuk kelompok atau penjelasan yang Ibu berikan nanti. Baik, minggu ini Ibu akan memberikan materi yaitu interaksi sosial. Nah, ada yang di sini sudah mengerti apa itu interaksi sosial? Adalah Ibu semua. Oke. Jadi interaksi sosial itu merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Nah, aktivitas-aktivitas sosial itu apa, Bu? Nah, aktivitas sosial itu contoh kecilnya seperti Ibu di depan ini, Ibu menjelaskan dan kalian memberikan respon. Paham sampai sini? Jadi, interaksi sosial itu merupakan hubungan utama di mana individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Paham, anak ibu semuanya? Kemudian ada yang namanya syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, menurut anak-anak ibu semua, apa saja syarat-syarat utama terjadinya interaksi sosial? Ada yang tahu? Beragam. Beragam ini termasuk untuk sholat ya. Sholat kan hukumnya harus beragam kan, bukan syarat terjadinya
jadi apa arti dari interaksi sosial itu anak-anak? Ya, benar. Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik atau berupa aksi saling memengaruhi antar individu dengan kelompok dan antar kelompok. Nah, dalam hubungan ini individu atau kelompok dapat saling bekerja sama atau bahkan berkonflik secara formal ataupun informal, baik berupa langsung maupun tidak langsung sebagai bentuk interaksi sosial. Nah, baik, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, mengutip dari buku atau dari modul interaksi sosial yang disusun oleh Dr. Haji Asep Mulyana, Magister Pendidikan dan kawan-kawan. Secara garis besar, interaksi sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni yang pertama interaksi sosial asosiatif. Nah, pada interaksi sosial asosiatif, poin A itu ada kerjasama. Nah, kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaannya, kerjasama dapat bersifat membangun konstruktif dan merusak destruktif. Kemudian contoh kerjasamanya apa? Nah, contoh kerjasamanya seperti membangun kerjasama antar karyawan sebuah perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Nah, sementara itu contoh kerjasama yang merusak adalah tawuran antar pelajar. Kemudian poin B ada akomodasi. Akomodasi itu apa? Akomodasi itu adalah suatu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Kemudian poin C itu ada asimilasi. Asimilasi ini apa? Nah, secara sederhana asimilasi ini adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Kemudian poin D ada akulturasi. Nah, akulturasi ini merupakan penerimaan dan pengelolaan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur budaya asli. Kemudian dua, interaksi disosiatif. Nah, poin A itu ada persaingan atau competition. Nah, proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan tanpa adanya ancaman atau kekerasan itu merupakan bentuk pengertian dari itu. Nah, kemudian B ada kontravensi. Nah, kontravensi itu merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya sikap dan perasaan atau tidak suka yang disembunyikan. Kemudian bentuk proses sosial ini berada di antara persaingan dan konflik. Kemudian poin C ada pertikaian. Nah, pertikaian ini apa? Pertikaian itu adalah proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha menentang pihak lain dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Kemudian poin D itu ada konflik. Nah, konflik ini apa? Konflik ini dapat didefinisikan sebagai proses sosial ketika individu ataupun kelompok berusaha saling menyingkirkan sama lain dengan jalan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Oke, baik. Jadi, anak-anak, di sini Ibu akan memberikan satu buah gambar. Nah, di sini kalian akan Ibu berikan kelompok. Nah, dalam kelompok ini Ibu akan kalian suruh mendeskripsikan pada gambar yang Ibu berikan ini nanti. Nah, di sini Ibu berikan waktu kalian untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Baiklah, silakan bentuk kelompoknya 3-4 orang. Oke, anak-anak sekalian. Hai teman-teman, pada kali ini kita akan membahas materi yaitu interaksi sosial. Nah, teman-teman, apa sih interaksi sosial itu? Ada yang tahu nggak? Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat karena manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan, yaitu kebutuhan material, kebutuhan spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhannya, manusia memerlukan bantuan orang lain. Sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Apa itu interaksi sosial? Mari kita ikuti dalam pembahasan materi kali ini. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Dan yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku. Kemudian yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Proses interaksi sosial terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial yang pertama, kontak sosial dan kemudian komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, proses asosiatif. Kemudian proses disosiatif. Nah, proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan, yaitu kerjasama, usaha bersama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, seperti kerukunan, bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Contohnya seperti kerjasama sesama teman bermain, kerja sesama teman sekantor, dan sebagainya. 2. Akomodasi. Cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Seperti koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsilasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Kemudian yaitu 3. Asimilasi. Cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan pikiran dan pendapat. Dalam interaksi sosial ada namanya proses disosiatif, di mana seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Kemudian yang pertama itu ada kompetisi atau persaingan. Nah, mereka bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Dan selanjutnya ada kontravensi, di mana perasaan tidak suka atau kebencian atau keraguan yang disembunyikan terhadap kepribadian orang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah pertentangan. Nah, pertentangan itu adalah proses individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan, yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, begitulah proses interaksi sosial, teman-teman. Sekian media yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.